Malik ibn Sinan. Malik ibn Sinan waktu perang kakinya Nabi pernah tertusuk anak panah. Malik ibn Sinan dia kecup, dia cabut itu anak panah, kemudian dia kecup, dia telan darahnya Nabi. Kata Nabi, muntahkan wahai Malik ibn Sinan. Apa kata beliau? Tidak ya Rasulullah, aku ingin darahmu bercampur dalam darahku. Apa kata Nabi? Haram jasadmu disentuh api neraka wahai Malik ibn Sinan. Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Zubair anaknya Zubair ibn Awam. Waktu Nabi habis hijamah, Nabi waktu habis bekam, Nabi bilang, ya Abdullah bin Zubair, buang ini darah bekamanku di tempat yang tidak dilihat oleh orang. Dibawa sama Abdullah bin Zubair, dia lihat gak ada orang, dia minum darahnya Nabi. Habis dia minum, dia bilang, sudah aku buang ya Rasulullah. Di mana? Di tempat yang aman, gak bakal ada orang bisa lihat. Di mana? Di perutku ya Rasulullah. Kenapa ya Abdullah bin Zubair? Aku ingin darahmu bercampur dengan darahku ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ketahuilah bahwasanya Abdullah bin Zubair haram jasadnya disentuh oleh api neraka. Kemudian Sayyidina Ukasyah. Sayyidina Ukasyah ketika Nabi pulang dari haji wada, Nabi berkata, Nabi Muhammad berkata kepada para sahabat, jikalau ada dari kalian yang aku pernah berbuat zalim, aku rela dikisos. Semua sahabat diam. Ukasyah angkat tangan, saya ya Rasulullah. Apa kesalahanku wahai Ukasyah? Ukasyah bilang, ya Rasulullah, dulu waktu perang ketika engkau ingin merapatkan barisanku agak terlewat maju sedikit ke depan sehingga kau cambuk aku ya Rasulullah. Aku ingin membalas mencambukmu ya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar berdiri, Ukasyah, aku sahabat paling dekat dengan Nabi, aku yang pertama kali mengimani ketika Nabi Isra Mi'raj. Jangan kamu kisos Nabi, kisos saya saja, cambuk saya saja. Sayyidina Umar berdiri, Ukasyah, aku penggal kepalamu, jangan kau kisos jangan kau kisos Rasulullah, kisos saya saja. Sayyidina Ali berdiri, Ukasyah, saya dari kecil bersama Nabi, saya sepupunya Nabi, saya mantunya Nabi, Nabi mengajarkan banyak ilmu kepada saya, kisos saya saja wahai Ukasyah. Nabi bilang, diam kalian semua. Wahai Bilal, ambil pecut, ambil cambuk yang biasa aku buat untuk merapatkan barisan. Pergi Bilal ke rumah. Assalamualaikum. Pintu rumah dibuka oleh Sayyidah Fatimah. Ada apa wahai Bilal? Rasulullah memerintahkan untuk mengambil cambuk. Untuk apa wahai Bilal? Ukasyah pengen mengkisos Rasulullah. Apa kata Sayyidah Fatimah? Wahai Bilal, bilang kepada Ukasyah, aku putrinya Nabi, aku darah dagingnya Nabi. Kalau dia mau kisos, biar dia kisos aku saja, asal jangan dia kisos Rasulullah. Tetap diambil itu cambuk, dikasih kepada Ukasyah. Kata Rasulullah, ayo wahai Ukasyah, kisos aku. Kata Ukasyah, ya Rasulullah, dulu aku dalam keadaan tidak pakai baju, jadi kalau kamu aku cambuk pakai baju nggak adil ya Rasulullah. Buka bajumu ya Rasulullah. Sahabat makin marah. Rasulullah buka bajunya. Ketika dibuka bajunya Nabi, langsung Ukasyah peluk dan langsung dicium perutnya Nabi Muhammad. Ini hanya alasanku saja ya Rasulullah, agar aku bisa memeluk perutmu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Kalau kalian pengen lihat penghuni sorga, lihatlah Sayyidina Ukasyah. Malik ibn Sinan, Abdullah bin Zubair meminum darah Nabi. Ukasyah bertempel dengan kulitnya Nabi, haram jasadnya masuk api neraka. Masa bapak ibunya Nabi, yang dimana Nabi adalah darah dagingnya, masa bapak ibunya Nabi masuk dalam neraka? Saudara-saudara, ini nggak masuk akal ini. Kalau bapak ibunya Nabi masuk neraka, berarti api neraka tidak bisa memakan beliau berdua. Kalau api neraka tidak bisa memakan beliau berdua, apa gunanya neraka? Sedangkan Allah tidak akan menciptakan sesuatu yang tidak berguna dan sesuatu yang sia-sia. Nah, oleh karenanya ibunda Nabi, setiap orang yang mengenang Nabi akan mengenang ibunda Nabi. Begitu juga para ulama, begitu juga orang-orang soleh. Walaupun mereka telah wafat, tapi mereka akan selalu dikenang selama-lamanya. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau wafat 100, 200, 300, 400, ratusan tahun yang lalu beliau wafat. Ratusan tahun yang lalu beliau wafat, tetapi demi Allah sampai detik ini, sampai hari kiamat, beliau akan selalu dikenang selama-lamanya. Tidak ada orang, gak usahlah di dunia,
di Banjar saja tidak ada orang dalam satu hari di Banjar ini yang tidak pernah menyebut nama Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Padahal beliau telah wafat ratusan tahun yang lalu. Tetapi kenapa beliau hidup selama-lamanya? Hidup dalam apa? Hidup dalam Ratib Al-Haddadnya, hidup dalam Wirdul Latifnya, hidup dalam Nasohiuddiniyahnya, hidup dalam Risalatul Muawanahnya, hidup dalam Risalatul Mudzakarahnya, hidup dalam Hikamnya, hidup dalam Diwan Haddadnya, hidup dalam Adab Sulukul Muridnya. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas wafat ratusan tahun yang lalu, sampai detik ini sampai kiamat beliau hidup dalam Ratib Al-Attasnya. Habib Abdullah Idrus wafat ratusan tahun yang lalu, beliau hidup dalam Ratib Al-Idrusnya. Al-Imam Ghazali wafat ribuan tahun yang lalu, sampai detik ini sampai kiamat beliau hidup di dalam apa? Dalam Ihya Ulumuddinnya, dalam Mukasyafatul Qulubnya, dalam Miyarul Ilmnya, dalam Bidayatul Hidayahnya. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani wafat ribuan tahun yang lalu, sampai detik ini sampai kiamat beliau hidup dalam Al-Gunyahnya, hidup dalam Auradul Qadiriyahnya. Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili wafat ribuan tahun yang lalu, sampai detik ini sampai hari kiamat beliau hidup dalam Auradul Syadziliyahnya, dalam Hizbul Baharnya, Hizbun Nasarnya. Beliau hidup dalam Mafakhirul Aliyahnya, beliau hidup di dalam Sirrul Jalil fi Khawasi Hasbunallah wa ni'mal wakilnya. Ini para ulama, ini para orang-orang soleh. Walaupun mereka wafat, walaupun mereka mati, walaupun mereka meninggal dunia, mereka akan selalu dikenang selama-lamanya.